Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nama Hakam, alamat Karangsengis, RT 2 RW 9, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, mahasiswa PPG UIN Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Pagi ini anak-anak masuk semua, sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebelum pelajaran dimulai anak-anak, kita terlebih dahulu adalah berdoa ya. Ini ketua kelasnya siapa ini? Oh, Mbak Anggun. Coba nanti mimpin untuk berdoa ya. Coba silakan untuk memimpin berdoa. Sabrang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin adalah tentang keragaman suku bangsa. Sekarang Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang akan melanjutkan yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Jenis-jenis pekerjaan ini banyak sekali anak-anak. Coba Pak Guru bertanya, yaitu pekerjaan yaitu bermacam-macam ya. Contohnya, kamu ini hidupnya di wilayah dataran tinggi apa dataran rendah? Ya, ini dataran rendah betul anak-anak. Ada yang hidupnya di dataran tinggi, pegunungan ya. Ada hidupnya di dataran rendah. Biasanya hidupnya di dataran rendah itu banyak pekerjaan ya. Contohnya itu ada petani kalau di dataran rendah, ada yang jadi petani. Contohnya menanam padi, ada yang menanam buah-buahan, ada contohnya misalnya ada buah jeruk, buah melon, apel, dan ada lagi menanam lombok dan sebagainya. Di sini anak-anak ketika liburan kita akan di dataran tinggi tadi ya, yaitu di dataran tinggi biasanya menanam pohon teh untuk yang lebih pas ya. Ketika liburan tiba, ini Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udaranya biasanya sejuk ya, berbeda dengan udara di tempat kami semua ini ya, panas juga. Tapi kalau di pegunungan hawanya sejuk. Ini cocok sekali untuk tanaman teh, pohon teh ya. Setiap pagi Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh.
Nah, kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari pohon teh. Siapa yang sudah pernah ke pohon teh? Belum ya? Belum ada. Lani diberitahukan oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu, yaitu di sini ada tempat tanaman teh ya. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, di sini ada pertanyaan ya supaya di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Coba di mana? Betul. Coba salah satu anggur coba. Di mana? Betul, di dataran tinggi. Ya, di dataran tinggi. Coba apa ya? Ini siapa namanya? Ya, Kausar. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu untuk bercocok untuk pertanian, ya. Pertanian. Dataran tinggi udaranya sejuk, itu cocok sekali untuk tanaman teh, ya. Contohnya ini ya, tanaman tehnya ini adalah bunga melati di sini ya. Ada bunga melati di sini. Di manakah tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Di sini ada pohon bunga melati gambir ya. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Nah, ini. Bagaimana? Siapa yang tahu untuk menahan erosi? Tidak tahu? Yaitu dibuatkan apa? Ya, aliran air atau dibuatkan yang ini tanggul-tanggul ya, supaya tidak erosi. Erosi itu gugur lah ya, tanahnya gugur malah. Jadi itu untuk menahan erosi. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Dikonsumsi terus besar-besaran. Nah, itu ya akan habis. Nah, kita yang untuk itu harus menjaga untuk menanam kembali seluas-luasnya supaya tidak kehabisan. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besar? Yaitu hal yang akan terjadi apabila tanaman tersebut tidak menanam kembali akan habis. Ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ya. Coba tetap supaya teh tidak habis, tetap bertahan. Pak Guru akan memberikan pertanyaan anak-anak tentang kelestarian alam ya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Penting apa tidak anak? Penting. Coba Najwa. Apa tentang sumber daya alam itu penting? Coba. Mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Bagus. Ya. Terus coba si Ristia, apa lagi? Peter, coba si Kausar. Kausar coba ya. Coba Kausar. Agar sedang tetap tersedia dan mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peter ya. Terus siapa lagi? Aham coba. Ya betul pintar. Terus si Ayun coba Ayun. Ya. Ya pintar betul juga. Anggun coba Anggun. Ya. Satu lagi ya, satu lagi si Denita, coba Denita. Japra.
Iya betul. Nah, itu adalah karena apa, keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting ya, penting sekali ini yang 8 ini ya. Jawabannya anak-anak sudah pandai menjawab ya. Alhamdulillah. Itulah pentingnya belajar, yang belum tahu menjadi tahu ya, yang belum mendapatkan ilmu sekarang mendapatkan ilmu. Itu pentingnya sekolah, pentingnya mengaji, yang belum tahu jadi tahu. Itu namanya belajar untuk merubah ya, merubah. Nah, di sini ada orang memetik daun teh. Nah, banyak masyarakat menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu ya pohon teh? Nah, ini campurannya ya. Ini campurannya yaitu bunga melati namanya. Ini bunga melati untuk campuran pewangi, untuk wangi. Contohnya ada teh gopek, ada teh tongci, itu segar. Ini campurannya bunga melati. Nah, ini ada yang putih, ada yang merah. Untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, minumannya contohnya ada teh kotak, terus apa lagi? Teh gelas, terus apa lagi? Ya, betul. Untuk campuran ya. Untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, memetik teh, menggiling daun teh, dan mengemas. Nah, ya banyak sekali. Loh, kenapa Kak Guru pakai campurannya kalau tidak dicampuri bunga melati? Nanti kurang segar ya, kayaknya apa? Nah, kalau tang ini jadinya segar. Tongci, teh gopek, teh buatan, itu pabriknya di Pekalongan ada, terus di Tegal itu juga ada. Terus petani bekerja di kebun atau sawah menanam tanaman. Ini antara diagram Venn-nya ya. Petani bekerja di kebun atau sawah. Terus nelayan bekerja di laut mencari dan menangkap ikan. Ini diagram Venn-nya akan menghasilkan barang dapat memenuhi kebutuhan pangan. Ya, kalau petani mengeluarkan menghasilkan padi, kalau nelayan menghasilkan ikan. Ya, sama-sama membutuhkan. Petani dan nelayan merupakan jenis pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh penduduk di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara agraris. Apa sih Pak Guru negara agraris? Negara agraris itu negara pertanian. Kebanyakan bangsa Indonesia itu bercocok tanam. Negara pertanian ya. Pokoknya 80% petani. Dan negara maritim, petani biasanya menanam jenis tanaman tertentu seperti padi, teh, jagung, dan lain sebagainya di kebun atau di sawah. Sedangkan nelayan bekerja di laut untuk menghasilkan ikan. Itu yang hidupnya biasanya di tepi pantai. Contohnya di sini ada pantai Subuk, ada pantai Jedis, dan sebagainya. Mencari ikan, keduanya jenis pekerjaan tersebut sama-sama menghasilkan barang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Jadi sehat ya, makan beras. Penduduk Indonesia terkenal makanan pokok dari beras. Nah, laut juga menghasilkan ikan apa saja, ada bandeng, ada ikan salmon, dan sebagainya. Sebab itu kita wajib menjaga keberadaan ya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh kupi kecil yang menikmati saat-saat berjalan melahan di gundukan pasir. Kepiting kecil kayak senang pasir-pasir ya biasanya ya, itu berjalan. Nah, ceritanya saat berjalan melahan di gundukan pasir bersama ayahnya, mereka menanti datangnya air pasang. Ya. Dunia yang berbudaya kupi, namanya kupi ya. Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang. Air pasang air yang besar, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi selalu mencari teman-temannya. Dan teman-teman yang lebih besar seperti bango, cilik, dan momo, si monyet, di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sekitar akar yang melintang.
seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas, namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan begitu sunyi. Malam itu di pesisir pantai, Upi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bang Putih, teman ayah? Aku juga rindu bertemu dengannya." Sahabat-sahabat kecilku, aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi Kuro, Bang Cilik dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? Itu pertanyaan si Upi. Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Upi menjelaskan belahan. Upi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain juga rusak. Ayah dengar dari paman nelayan manusia di pesisir pantai sana ini membuat bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas. Itu ceritanya ya ayah pada si Upi. Makhluk kecil di pesisir pantai, mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Itu sepertinya Upi meratap pelan, namun penuh susah. Ayah ingin menenangkan hati Upi. Dia menambahkan, benarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Upi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Ada lagi. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, sekarang wisatawan di sini ada pertanyaannya, jawablah pertanyaan. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Coba Anggun. Tadi yang diceritakan Pak Guru. Yaitu siapa? Betul, yaitu Upi ya. Ya, itu ditanya. Sekarang kita tentang manfaat yaitu tumbuhan bakau. Yaitu yang pertama adalah untuk melindungi pantai dari